Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gontino Dwi Putra dari mahasiswa Binus Online S1 Accounting. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan review kami terkait dengan sebuah jurnal yang berjudul The God Locus of Financial Control, Impulsive Use of Buy Now Pay Later Service and Subjunctive Financial Well-being Among Accounting Students, The Role of Social Comparison Tendencies, yang diterbitkan dalam Cogent Social Sciences tahun 2025. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana keyakinan religius dalam kontrol keuangan, penggunaan impulsif layanan BNPL, dan kecenderungan perbandingan sosial mempengaruhi kesejahteraan keuangan subjektif mahasiswa akuntansi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berfokus pada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah teknik sampling apa yang digunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap representativitas dan generalisasi hasil. Yang kedua adalah bagaimana peneliti menentukan ukuran sampel yang dianggap memadai untuk analisis PLS-SEM. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data apa yang digunakan dan bagaimana peneliti memastikan validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian yang keempat adalah apa kelebihan dan juga kelemahan penggunaan survei online dalam penelitian perilaku keuangan mahasiswa, dan juga yang kelima yaitu adalah jika penelitian ini diperluas ke populasi non-mahasiswa, bagaimana strategi sampling dan metode yang direkomendasikan. Pertama, mengenai teknik sampling. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling, yaitu teknik non-probabilitas di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel dalam jurnal ini yaitu meliputi yang pertama adalah mahasiswa S1 akuntansi, yang kedua itu adalah sedang bekerja, baik full-timer atau part-timer, dan yang ketiga adalah telah menggunakan layanan Buy Now Pay Later lebih dari 4 kali dalam 6 bulan terakhir. Kemudian dampak pada representativitas, sampel yang pertama itu adalah sampel ini tidak mewakili seluruh populasi mahasiswa akuntansi di Indonesia, melainkan hanya kelompok-kelompok yang sudah bekerja dan juga aktif menggunakan Buy Now Pay Later. Yang kedua itu adalah hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke mahasiswa yang tidak bekerja atau mahasiswa dari jurusan lain. Namun, purposive sampling cocok untuk penelitian eksplanatory yang ingin memahami mekanisme psikologis pada kelompok spesifik, asalkan batas generalisasi diakui secara eksplisit. Kemudian yang kedua, mengenai ukuran sampel, penelitian ini menggunakan 473 responden. Dalam konteks PLS-SEM, tidak ada aturan tunggal, tetapi beberapa pedoman digunakan. Yang pertama adalah aturan 10 kali, yaitu adalah ukuran sampel minimal 10 kali jumlah indikator, atau 10 kali jumlah jalur struktural terbesar dalam model. Model penelitian ini memiliki 4 konstruk dengan total 24 indikator setelah penghapusan satu item, sehingga 473 itu dianggap sudah memadai. Yang kedua adalah pertimbangan praktis, yaitu peneliti melakukan 2 tahap pengumpulan data dengan respon rate yang baik dan menambahkan 15% sampel tambahan setelah menemukan 12% responden menganggur. Kemudian yang ketiga adalah kecukupan statistik. Ukuran sampel ini juga memungkinkan analisis moderasi dan mediasi dengan proses makro yang memerlukan power yang memadai. Meski demikian, tidak ada penjelasan eksplisit tentang perhitungan power analysis yang dapat menjadi area perbaikan untuk transparansi metodologis. Kemudian yang ketiga, itu metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan desain time lag cross-sectional survey dengan 2 tahap pengumpulan data berjarak 5 bulan untuk mengurangi bias common method. Proses validasi instrumen yaitu meliputi yang pertama adalah pretest, yaitu dengan 17 responden untuk mengecek kejelasan dan relevansi. Yang kedua itu adalah back translation oleh penerjemah profesional dan ahli keuangan untuk adaptasi budaya. Kemudian penggunaan skala yang teruji sebelumnya seperti skala God Locus of Health Control dari Woolston yang dimodifikasi untuk konteks keuangan. Selanjutnya itu adalah uji reliabilitas dan validasi, yaitu menggunakan Cronbach Alpha, yaitu semua konstruk lebih
besar daripada 0,7, yang kedua adalah average variance extracted lebih besar daripada 0,5, dan juga Harman single factor test menunjukkan tidak ada bias metode umum yang signifikan, yaitu variasi tunggal hanya 33%. Dengan demikian, instrumen dinilai valid dan juga reliable untuk mengukur konstruk seperti God locus of financial control dan subjunctive financial well-being. Kemudian yang keempat, survei online digunakan pada tahap kedua penelitian ini. Mari kita lihat kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama adalah efisiensi, yaitu dalam hal biaya yang rendah, waktu yang singkat, dan juga jangkauan yang lebih luas. Kemudian adanya yang kedua adalah kemudahan administrasi, yaitu data langsung dapat terdigitalisasi. Yang ketiga adalah anonimitas, yaitu responden mungkin lebih jujur dalam menjawab pertanyaan yang sensitif. Yang kedua kelemahannya, yang pertama adalah bias seleksi, yaitu adalah hanya responden dengan akses internet dan melek digital yang terlibat. Yang kedua adalah kurangnya kontrol lingkungan, yaitu tidak dapat memastikan keseriusan atau fokus responden. Kemudian yang ketiga adalah potensi bias respon seperti social desirability bias atau fatigue. Yang keempat itu adalah keterbatasan interaksi, yaitu tidak ada penjelasan langsung jika responden merasa kebingungan. Dalam konteks perilaku keuangan mahasiswa, survei online bisa efektif, tapi perlu dilengkapi dengan validasi silang atau wawancara kualitatif untuk memperdalam temuan. Kemudian yang kelima yaitu adalah jika penelitian ini diperluas ke populasi non-mahasiswa, misalnya pekerja muda, ibu rumah tangga, atau masyarakat umum, berikut adalah strategi-strategi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah dalam terkait samplingnya, itu bisa menggunakan stratified random sampling, yaitu berdasarkan usia, baik berdasarkan pekerjaan, pendapatan, ataupun berdasarkan wilayah. Yang kedua itu bisa menggunakan kuota sampling untuk memastikan keterwakilan kelompok spesifik. Kemudian yang kedua itu tentang metode pengumpulan data. Bisa menggunakan mixed method, yaitu mengkombinasikan survei kuantitatif dengan wawancara mendalam atau FGD. Kemudian yang kedua itu adalah adaptasi instrumen, yaitu disesuaikan kuesioner dengan konteks sosial, ekonomi, budaya yang lebih beragam. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah pertimbangan etika. Perlu persetujuan yang lebih ketat, terutama jika melibatkan data keuangan yang sensitif. Yang kedua, itu adalah perlindungan privasi dan juga anonimitas harus ditingkatkan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan juga dapat digeneralisasi. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.